Di sebuah kota kecil di Sulawesi Selatan, jauh sebelum namanya dikenal dunia, jauh sebelum ia dipanggil Bapak Teknologi Indonesia, lahirlah seorang anak kecil yang suatu hari akan mengubah cara bangsa ini memandang mimpi. Namanya adalah Badarudin Yusuf Habibie. Ia lahir pada 25 Juni 1936 di Parepare, sebuah kota pelabuhan yang saat itu masih sederhana. Angin laut, suara kapal, dan kehidupan masyarakat yang tenang menjadi bagian dari masa kecilnya. Tidak ada yang terlihat istimewa dari tempat itu. Tidak ada tanda bahwa seorang anak dari kota kecil tersebut suatu hari akan berdiri di panggung dunia sebagai ilmuwan dirgantara. Namun seringkali sejarah besar memang lahir dari tempat-tempat yang sederhana. Habibie lahir dari keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan. Ayahnya, Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian yang dikenal cerdas, disiplin, dan religius. Sementara ibunya, R.A. Tuti Marini Puspowardojo, berasal dari keluarga Jawa yang juga sangat menghargai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Di rumah itulah Habibie kecil dibesarkan, bukan dengan kemewahan, bukan pula dengan kehidupan bangsawan, tapi dengan satu keyakinan yang terus ditanamkan sejak kecil, bahwa ilmu adalah jalan untuk mengubah hidup. Ayahnya bukan hanya mengajarkan pelajaran sekolah, ia mengajarkan cara berpikir, cara mempertanyakan sesuatu, cara melihat dunia, bukan hanya dengan mata, tapi juga dengan rasa ingin tahu. Dan mungkin disitulah semuanya dimulai. Karena sejak kecil, Habibie bukan anak yang biasa. Ia sangat penasaran terhadap cara kerja benda-benda di sekitarnya. Ia suka membongkar mainan, memperhatikan mesin, dan mencoba memahami kenapa sesuatu bisa bergerak. Banyak anak seusianya bermain tanpa berpikir jauh, tapi Habibie kecil justru sibuk memikirkan mengapa benda bisa terbang, mengapa mesin bisa bergerak, dan mengapa manusia selalu terbatas oleh gravitasi. Pertanyaan-pertanyaan kecil itu perlahan berubah menjadi obsesi. Ada satu hal yang sangat menarik perhatiannya sejak kecil: pesawat terbang. Setiap kali melihat pesawat melintas di langit, matanya seolah terpaku. Bagi banyak orang, pesawat hanyalah alat transportasi. Tapi bagi Habibie kecil, itu adalah simbol dari sesuatu yang lebih besar: kebebasan, kemajuan, dan mimpi manusia untuk melampaui batasnya sendiri. Ia belum tahu bagaimana cara membuat pesawat. Ia bahkan belum tahu seperti apa masa depannya. Namun di dalam dirinya sudah tumbuh sebuah keyakinan aneh, bahwa suatu hari ia ingin menciptakan sesuatu yang bisa terbang. Tapi hidup tidak selalu memberi waktu panjang untuk bermimpi dengan tenang. Ketika Habibie masih sangat muda, hidupnya berubah secara drastis. Ayahnya meninggal akibat serangan jantung, dan kehilangan itu menghantam hidupnya lebih keras daripada yang bisa dipahami oleh seorang anak kecil. Banyak orang yang hanya melihat kehilangan itu sebagai kesedihan. Namun bagi Habibie, kehilangan itu menjadi titik yang membentuk seluruh hidupnya. Karena sejak hari itu, dunia tidak lagi terasa sama. Sosok ayah yang selama ini menjadi tempat bertanya, tempat belajar, dan tempat merasa aman, tiba-tiba hilang. Dan di usia yang masih begitu muda, Habibie mulai mengenal kenyataan hidup, bahwa dunia tidak selalu lembut, bahwa hidup bisa berubah dalam satu malam, dan bahwa seseorang bisa dipaksa dewasa terlalu cepat. Setelah ayahnya tiada, kondisi ekonomi keluarga mulai berubah. Kehidupan yang sebelumnya stabil perlahan menjadi penuh perjuangan. Ibunya harus bekerja keras membesarkan anak-anaknya seorang diri. Dan disinilah hubungan Habibie dengan ibunya menjadi sangat kuat. Ibunya bukan hanya seorang ibu baginya, ia menjadi sumber kekuatan. Di tengah tekanan hidup, sang ibu tetap mempertahankan satu hal:
pendidikan anak-anaknya tidak boleh hancur. Mereka mungkin kehilangan banyak hal secara materi, tapi tidak boleh kehilangan masa depan. Karena itu, keputusan besar pun diambil. Habibie dan keluarganya pindah ke Bandung demi pendidikan yang lebih baik. Dan perpindahan itu bukan sesuatu yang mudah. Bayangkan seorang anak muda yang kehilangan ayahnya, meninggalkan kota kelahirannya, lalu harus beradaptasi di lingkungan baru sambil membawa tekanan keluarga di pundaknya. Namun justru disitulah mental Habibie mulai terbentuk. Di Bandung, ia dikenal sebagai siswa yang luar biasa cerdas. Kemampuannya dalam matematika dan ilmu eksakta mulai terlihat jelas. Tapi di balik kecerdasannya, ada sesuatu yang jarang dilihat orang lain. Kesepian. Habibie tumbuh menjadi pribadi yang sangat fokus pada belajar. Ia menghabiskan banyak waktunya dengan buku, rumus, dan pemikiran-pemikiran tentang teknologi. Sementara banyak anak muda seusianya menikmati masa remaja, Habibie justru seperti sedang berlomba dengan sesuatu yang tidak terlihat. Mungkin ia sedang berusaha membuktikan sesuatu, bukan kepada dunia, tapi kepada dirinya sendiri, bahwa ia harus berhasil, bahwa ia tidak boleh gagal, bahwa pengorbanan ibunya tidak boleh sia-sia. Dan tanpa sadar, tekanan itu mulai membentuk kepribadiannya. Habibie menjadi sangat keras terhadap dirinya sendiri. Ia belajar tanpa mengenal waktu, ia menuntut dirinya untuk selalu lebih baik, dan ia mulai percaya bahwa satu-satunya cara untuk melawan keterbatasan hidup adalah ilmu pengetahuan. Di titik ini, mimpi tentang pesawat bukan lagi sekedar ketertarikan masa kecil. Ia berubah menjadi tujuan hidup. Karena bagi Habibie, teknologi bukan hanya soal mesin. Ia adalah cara untuk membuktikan bahwa seorang anak Indonesia bisa menembus langit yang selama ini terasa terlalu jauh. Dan mungkin alasan mengapa Habibie begitu mencintai ilmu pengetahuan bukan hanya karena ia cerdas, tapi karena ilmu menjadi satu-satunya tempat di mana ia merasa masih mengendalikan hidupnya. Ketika ayahnya tiada, ia tidak bisa mengubah takdir. Ketika keluarganya kesulitan, ia tidak bisa mengubah keadaan. Namun melalui belajar, ia merasa masih bisa melawan dunia. Dan dari situlah lahir sosok yang kelak dikenal sebagai salah satu manusia paling jenius yang pernah dimiliki Indonesia. Bukan dari kehidupan yang mudah, bukan dari kenyamanan, tapi dari kehilangan, tekanan, dan mimpi yang terus dipeluk sendirian. Karena kadang mimpi terbesar lahir dari kehilangan paling awal. Pada akhir tahun 1950-an, Indonesia masih menjadi negara yang sedang mencari bentuknya sendiri. Negara ini baru merdeka beberapa tahun. Pembangunan belum merata, teknologi masih tertinggal jauh, dan mimpi untuk menjadi bangsa maju masih terdengar seperti sesuatu yang sangat jauh. Namun, di tengah negara yang penuh keterbatasan itu, ada seorang pemuda yang diam-diam menyimpan mimpi yang hampir mustahil. B.J. Habibie ingin menjadi ahli pesawat, bukan pilot, bukan penumpang, tapi orang yang memahami bagaimana sebuah mesin raksasa bisa melawan gravitasi dan terbang di langit. Dan untuk mengejar mimpi itu, ia harus meninggalkan Indonesia. Setelah menempuh pendidikan di Institut Teknologi Bandung, Habibie mendapat kesempatan melanjutkan studi teknik penerbangan ke Jerman Barat. Pada masa itu, kesempatan seperti itu sangat langka. Pergi ke Eropa bukan sekedar pindah tempat belajar. Itu seperti masuk ke dunia lain. Namun keputusan itu juga tidak mudah. Ia meninggalkan ibunya, meninggalkan tanah kelahirannya, dan meninggalkan kenyamanan terakhir yang masih ia miliki setelah kehilangan ayahnya bertahun-tahun sebelumnya. Tapi mungkin sejak kecil Habibie memang sudah terbiasa hidup dengan kehilangan. Dan karena itulah ia belajar bahwa kadang manusia harus rela meninggalkan sesuatu untuk menjadi sesuatu. Ketika pertama kali tiba di Jerman,
realitas langsung menghantamnya. Udara dingin yang menusuk, bahasa yang asing, wajah-wajah yang berbeda, dan budaya yang jauh dari kehidupan Indonesia. Di sana, tidak ada yang mengenalnya. Tidak ada yang peduli bahwa ia anak cerdas dari Indonesia. Tidak ada yang peduli bahwa ia datang membawa mimpi besar. Ia hanyalah mahasiswa asing biasa yang harus bertahan hidup sendiri. Kultur shock yang dialami Habibie sangat berat. Di Indonesia, ia terbiasa hidup dalam lingkungan keluarga dan budaya yang hangat. Namun di Jerman, semuanya terasa lebih individual, lebih disiplin, dan lebih keras. Bahkan cara orang berbicara terasa dingin baginya. Dan disitulah kesepian mulai menjadi teman hidupnya. Namun justru dari kesepian itulah lahir sesuatu yang luar biasa. Habibie mulai tenggelam dalam dunia pengetahuan. Ia kuliah di RWTH Aachen University, salah satu kampus teknik terbaik di Eropa. Tempat itu terkenal sangat sulit. Banyak mahasiswa lokal saja kesulitan bertahan. Dan Habibie sadar, ia tidak boleh biasa-biasa saja. Karena sebagai mahasiswa asing dari negara berkembang, ia membawa tekanan yang berbeda. Ia tidak ingin dipandang rendah. Ia tidak ingin Indonesia dianggap bangsa yang tertinggal. Maka ia belajar seperti hidupnya bergantung pada itu. Dan mungkin memang benar begitu. Ada masa ketika Habibie belajar sampai larut malam setiap hari. Ia membaca buku-buku teknik yang tebalnya ratusan halaman, mengerjakan perhitungan rumit, dan mempelajari struktur pesawat dengan detail luar biasa. Ia tidak belajar untuk lulus, ia belajar untuk menguasai. Karena di dalam dirinya ada obsesi yang terus tumbuh. Ia ingin menjadi yang terbaik, namun obsesi selalu punya harga. Habibie hidup sangat hemat selama di Jerman. Dalam beberapa cerita hidupnya, ia sering harus menekan pengeluaran sekecil mungkin. Ia memilih hidup sederhana demi bisa terus bertahan dan belajar. Kadang ia harus mengorbankan kenyamanan demi membeli buku. Kadang ia lebih memilih belajar daripada bersosialisasi. Dan perlahan hidupnya hanya berisi 3 hal: kampus, buku, dan mimpi. Ia bahkan pernah jatuh sakit karena terlalu memaksakan diri belajar. Tubuhnya kelelahan, tapi pikirannya tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Bayangkan itu. Di saat orang lain tidur nyenyak, seorang anak muda dari Indonesia duduk sendirian di negara asing, dikelilingi rumus dan tekanan, sambil mencoba membuktikan bahwa dirinya pantas berada di sana. Dan mungkin itulah yang sering tidak dilihat orang lain dari sebuah kesuksesan, bahwa di balik kecerdasan besar sering ada kesepian yang juga besar. Namun semua pengorbanan itu perlahan mulai membuahkan hasil. Habibie mulai dikenal sebagai mahasiswa yang sangat luar biasa dalam bidang matematika dan konstruksi pesawat. Cara berpikirnya dianggap berbeda. Ia mampu melihat pola teknis yang tidak mudah dipahami oleh orang lain. Ia bukan hanya pintar menghitung, ia memahami bahasa dari struktur pesawat. Dan dari kemampuan itulah lahir penemuan yang kemudian membuat namanya dikenal dunia internasional. Teori tentang crash progression dalam dunia penerbangan. Salah satu bahaya terbesar adalah retakan kecil pada badan pesawat. Retakan itu sering tidak terlihat, tapi bisa menyebabkan kehancuran besar. Banyak ilmuwan fokus pada kerusakan besar, namun Habibie justru fokus pada retakan kecil. Karena ia memahami satu hal penting: kehancuran besar sering dimulai dari sesuatu yang kecil. Ia menciptakan metode untuk menghitung dan memprediksi perkembangan retakan pada struktur pesawat sebelum menjadi fatal. Penemuannya begitu penting hingga dikenal sebagai Habibie Factor. Dan dari situlah dunia mulai melihatnya. Bayangkan ironi itu, seorang anak pare-pare yang dulu hanya memandangi pesawat di langit, kini teorinya
digunakan dalam dunia penerbangan internasional. Ia mulai bekerja di perusahaan dirgantara Jerman seperti Messerschmitt Volko Bohm. Karirnya berkembang sangat cepat. Bahkan di usia muda, ia sudah dipercaya memegang proyek-proyek penting. Di titik itu, Habibie sebenarnya sudah bisa hidup nyaman di Eropa. Ia memiliki karir, pengakuan internasional, dan masa depan yang cerah. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu bagian dari dirinya yang tetap kosong. Kerinduan. Kerinduan pada Indonesia, kerinduan pada rumah, dan kerinduan pada seseorang yang perlahan mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya. Hasri Ainun Besari. Pertemuan mereka terasa sederhana, namun di tengah hidup Habibie yang penuh tekanan dan ambisi, Ainun menjadi tempat di mana ia merasa tenang. Ainun bukan bagian dari dunia mesin dan rumus. Ia adalah pengingat bahwa Habibie tetap manusia, bahwa di balik kejeniusannya ada seseorang yang juga bisa lelah, rapuh, dan membutuhkan tempat pulang. Dan mungkin cinta mereka menjadi begitu kuat karena Ainun hadir bukan saat Habibie berada di puncak, tapi saat ia masih berjuang, saat ia masih menjadi pemuda asing yang mencoba bertahan di negeri orang. Dan pada akhirnya, semua perjalanan itu mulai membentuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar ilmuwan. Habibie berubah menjadi simbol harapan bahwa anak Indonesia tidak harus minder di hadapan dunia, bahwa kecerdasan tidak ditentukan oleh warna paspor, dan bahwa mimpi besar bisa lahir dari negara yang bahkan belum dianggap maju. Karena setiap malam yang ia habiskan untuk belajar, setiap rasa lapar yang ia tahan, dan setiap kesepian yang ia lalui, bukan hanya membangun karirnya, tapi juga membangun keyakinan bahwa Indonesia suatu hari bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Ia tidak hanya sedang belajar membuat pesawat, ia sedang membuktikan bahwa anak Indonesia bisa berdiri sejajar dengan dunia. Setelah bertahun-tahun hidup di Jerman, B.J. Habibie akhirnya mencapai sesuatu yang diimpikan banyak orang. Ia sukses. Namanya dihormati di dunia dirgantara Eropa. Karirnya stabil, gajinya besar, dan masa depannya di Jerman terlihat sangat cerah. Ia bekerja bersama para ilmuwan terbaik. Teorinya digunakan dalam industri penerbangan internasional, dan hidupnya perlahan menjadi simbol keberhasilan anak Indonesia di luar negeri. Bagi banyak orang, itulah akhir yang sempurna. Tetap tinggal di Eropa, menjadi ilmuwan kelas dunia, hidup nyaman bersama keluarga kecilnya. Namun bagi Habibie, kesuksesan pribadi ternyata tidak cukup. Karena semakin tinggi ia terbang di negeri orang, semakin besar pula pertanyaan yang muncul di dalam dirinya. Untuk apa semua ilmu ini jika tanah kelahiranku tetap tertinggal? Dan pertanyaan itulah yang akhirnya mengubah arah hidupnya. Pada tahun 1970-an, Soeharto memanggil Habibie pulang ke Indonesia. Saat itu, Soeharto sedang menjalankan proyek besar pembangunan nasional. Ia ingin Indonesia tidak hanya menjadi negara yang kaya sumber daya, tapi juga memiliki kemampuan teknologi. Dan di antara sedikit orang Indonesia yang benar-benar memahami teknologi tingkat tinggi, nama Habibie muncul paling depan. Namun, keputusan untuk pulang bukan keputusan yang mudah. Bayangkan situasinya. Di Jerman, Habibie sudah memiliki segalanya: karir internasional, fasilitas penelitian modern, pengakuan dunia, dan kehidupan yang nyaman. Sementara Indonesia saat itu masih jauh sangat tertinggal. Teknologi terbatas, industri belum maju, birokrasi rumit, dan budaya riset masih sangat lemah. Banyak orang bahkan menganggap mimpi membangun industri pesawat di Indonesia adalah sesuatu yang mustahil. Karena itu, ketika Habibie memutuskan pulang, banyak koleganya di Jerman terkejut. Mengapa meninggalkan kehidupan nyaman demi negara yang infrastrukturnya bahkan belum siap? Namun mungkin
Disitulah letak perbedaan Habibie. Ia tidak melihat Indonesia dari apa yang dimiliki saat itu. Ia melihat Indonesia dari apa yang bisa menjadi. Dan karena keyakinan itulah, ia pulang. Ketika kembali ke Indonesia, Habibie membawa lebih dari sekedar ilmu pengetahuan. Ia membawa visi, sebuah mimpi besar bahwa Indonesia tidak boleh selamanya menjadi bangsa konsumen teknologi. Indonesia harus menjadi pencipta, karena menurut Habibie, bangsa yang hanya membeli teknologi akan selamanya bergantung pada bangsa lain. Dan ketergantungan bagi Habibie adalah bentuk penjajahan modern. Dari keyakinan itulah lahir proyek besar yang kemudian menjadi bagian penting dalam sejarah teknologi Indonesia, IPTN, Industri Pesawat Terbang Nusantara. Sebuah perusahaan yang dibangun bukan hanya untuk membangun pesawat, tetapi untuk membangun harga diri bangsa. Saat Habibie memimpin IPTN, banyak orang menganggapnya terlalu visioner. Ia merekrut anak-anak muda terbaik Indonesia, mengirim mereka belajar teknologi tinggi, dan membangun budaya riset yang sebelumnya sangat jarang ada di Indonesia. Ia ingin membuktikan bahwa orang Indonesia juga mampu membuat teknologi canggih. Dan mungkin tidak ada proyek yang lebih menggambarkan impiannya selain pesawat N250. Ini bukan sekedar proyek pesawat biasa. N250 adalah simbol pesawat turboprop modern yang dirancang oleh anak bangsa sendiri. Teknologinya sangat maju untuk ukuran Indonesia saat itu. Bahkan memiliki sistem fly-by-wire. Teknologi yang sangat modern pada masanya. Ketika N250 pertama kali diperkenalkan, banyak rakyat Indonesia merasa bangga. Untuk pertama kalinya, mereka melihat Indonesia bukan hanya sebagai negara berkembang, tetapi sebagai bangsa yang berani bermimpi besar. Dan di balik proyek itu, ada Habibie yang bekerja hampir tanpa henti. Ia terkenal perfeksionis, sangat detail, dan keras terhadap dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Karena baginya, kegagalan bukan hanya soal proyek gagal, tapi tentang runtuhnya keyakinan bahwa Indonesia bisa maju. Namun semakin besar mimpinya, semakin besar pula kritik yang datang. Banyak ekonom dan pengamat mulai mempertanyakan proyek-proyek Habibie. Mereka menganggap IPTN terlalu mahal, terlalu ambisius, dan tidak realistis untuk negara berkembang seperti Indonesia. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Indonesia seharusnya fokus pada kebutuhan dasar rakyat, bukan membuat pesawat. Dan sebenarnya kritik itu tidak sepenuhnya salah, karena realitas Indonesia saat itu memang keras. Masih banyak kemiskinan, masih banyak daerah tertinggal, dan pembangunan belum merata. Disinilah benturan terbesar dalam hidup Habibie muncul, benturan antara idealisme dan realitas. Habibie percaya bahwa teknologi adalah jalan masa depan bangsa, namun realitas berkata bahwa bangsa miskin seringkali tidak punya kemewahan untuk bermimpi terlalu tinggi. Dan di tengah benturan itu, Habibie tetap memilih berjalan maju. Karena ia percaya satu hal, jika Indonesia terus merasa belum siap, maka Indonesia tidak akan pernah maju. Baginya bangsa besar bukan bangsa yang menunggu sempurna untuk mulai bermimpi. Bangsa besar adalah bangsa yang berani membangun masa depannya, bahkan ketika keadaan belum sempurna. Dan mungkin itulah mengapa alasan banyak mahasiswa dan anak muda begitu mengaguminya. Karena Habibie bukan hanya berbicara tentang teknologi, ia berbicara tentang harapan, tentang keyakinan bahwa anak Indonesia tidak kalah pintar dari bangsa lain, tentang keyakinan bahwa kemiskinan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Ia membuat banyak anak muda percaya bahwa menjadi ilmuwan Indonesia adalah sesuatu yang mungkin. Namun tentu saja, mimpi terbesar itu selalu datang dengan tekanan besar. Habibie mulai berada di posisi yang sulit, dipuja dengan simbol kemajuan, tapi juga dikritik sebagai mimpi yang terlalu jauh dari kenyataan.
Dan semakin besar proyek yang ia bangun, semakin besar pula beban yang ia pikul. Karena di pundaknya bukan hanya ada pesawat, ada harga diri bangsa. Dan mungkin itulah bagian paling tragis sekaligus paling indah dari perjalanan Habibie. Bahwa ia tahu kemungkinan gagal itu ada. Ia tahu Indonesia belum sepenuhnya siap. Ia tahu banyak orang meragukannya. Namun ia tetap memilih bermimpi besar. Karena bagi Habibie, ketakutan terbesar bukanlah gagal, melainkan hidup tanpa pernah mencoba melampaui batas. Dan pada akhirnya, Habibie percaya bangsa miskin tidak akan maju jika takut bermimpi besar. Terkadang sejarah tidak memberi manusia waktu untuk bersiap. Dan bagi B.J. Habibie, tahun 1998 adalah bukti paling nyata dari itu. Karena setelah bertahun-tahun dikenal sebagai ilmuwan, teknokrat, dan simbol teknologi Indonesia, tiba-tiba ia harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada pesawat. Sebuah negara yang hampir runtuh. Semua bermula dari krisis moneter Asia 1997. Awalnya badai itu terlihat jauh dari Indonesia. Krisis dimulai dari Thailand ketika mata uang baht jatuh drastis. Namun dalam dunia ekonomi modern, ketakutan bisa menyebar lebih cepat daripada perang. Dan perlahan badai itu sampai ke Indonesia. Nilai rupiah mulai jatuh dari sekitar Rp2.000 per dolar Amerika Serikat melonjak hingga belasan ribu rupiah. Dalam waktu singkat, mata uang Indonesia seperti kehilangan nilainya. Dan ketika rupiah runtuh, yang runtuh bukan hanya angka. Harga makanan naik drastis, harga obat-obatan melonjak, perusahaan mulai bangkrut, PHK terjadi di mana-mana, inflasi meledak. Bagi rakyat biasa, ekonomi bukan lagi teori. Ia berubah menjadi rasa takut setiap hari. Orang-orang mulai panik menarik uang dari bank. Banyak bank kehilangan likuiditas karena masyarakat tidak lagi percaya sistem keuangan bisa bertahan. Di pasar, harga kebutuhan pokok berubah hampir setiap hari. Di jalanan, kemarahan mulai tumbuh. Dan di dalam negara, kepercayaan mulai runtuh. Indonesia yang selama puluhan tahun terlihat stabil di bawah Soeharto, tiba-tiba berada di ambang kekacauan. Demonstrasi mahasiswa pecah di berbagai kota. Rakyat mulai turun ke jalan. Kemiskinan meningkat tajam. Lalu datanglah tragedi Mei 1998. Kerusuhan besar terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain. Toko-toko dibakar, kekerasan pecah di mana-mana, ketakutan menyelimuti masyarakat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Indonesia terlihat seperti negara yang kehilangan arah. Tekanan terhadap pemerintahan Soeharto semakin besar. Mahasiswa menduduki gedung DPR MPR. Suara reformasi menggema di seluruh negeri. Hingga akhirnya setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, Soeharto mundur. Dan di titik itulah sejarah tiba-tiba berpindah ke tangan Habibie. Banyak orang lupa satu hal penting. Habibie tidak pernah benar-benar dipersiapkan untuk menjadi presiden dalam situasi seperti itu. Ia adalah ilmuwan, teknokrat, ahli pesawat, bukan sebagai populis yang dibesarkan dalam budaya perebutan kekuasaan. Namun pada 21 Mei 1998, ia tiba-tiba berdiri sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan yang ia warisi bukan negara yang stabil, melainkan negara yang nyaris lumpuh. Bayangkan posisi Indonesia saat itu. Ekonomi hancur, utang menumpuk, nilai rupiah anjlok, investor asing pergi, bank-bank kolaps, bahkan yang lebih parah, kepercayaan rakyat terhadap pemerintah hampir hilang sepenuhnya. Dan di tengah semua itu, Habibie harus memimpin.
Banyak orang meragukannya sejak awal. Sebagian menganggapnya hanya orangnya Soeharto. Sebagian menganggapnya terlalu lemah. Sebagian bahkan percaya pemerintahannya tidak akan bertahan lama. Namun di tengah keraguan itu, Habibie mulai bekerja cepat, sangat cepat. Karena ia tahu Indonesia tidak punya waktu. Salah satu masalah terbesar saat itu adalah sektor perbankan. Banyak bank sebenarnya sudah nyaris bangkrut, tetapi tetap dipaksa berjalan. Sistem keuangan Indonesia penuh utang dan kehilangan kepercayaan publik. Habibie melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap perbankan nasional. Beberapa bank ditutup, beberapa direkapitalisasi. Pemerintah mulai mencoba memperbaiki sistem keuangan yang sudah rusak dari dalam. Keputusan-keputusan ini tidak populer, namun diperlukan. Karena tanpa sistem perbankan yang stabil, ekonomi tidak mungkin bangkit. Di saat yang sama, Habibie juga fokus menstabilkan rupiah. Nilai tukar rupiah dari Rp16.000 per US dollar menjadi Rp6.000 hingga Rp7.000 per US dollar. Ia melanjutkan kerjasama dengan IMF, sesuatu yang saat itu sangat kontroversial. Banyak orang menganggap IMF sebagai simbol campur tangan asing. Namun Habibie memahami bahwa Indonesia membutuhkan kepercayaan internasional untuk bertahan. Dan dalam ekonomi, kepercayaan adalah segalanya. Investor tidak hanya melihat angka, mereka melihat stabilitas politik, mereka melihat arah negara. Karena itu, Habibie melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia membuka ruang kebebasan. Pers mulai diberi kebebasan lebih besar. Tahanan politik mulai dibebaskan. Partai-partai baru mulai muncul. Indonesia perlahan bergerak menuju reformasi politik. Banyak orang tidak menyadari betapa penting langkah ini bagi ekonomi. Ketika dunia melihat Indonesia mulai berubah menjadi lebih demokratis, kepercayaan perlahan kembali tumbuh. Dan perlahan hasil mulai terlihat. Inflasi yang sempat menghancurkan ekonomi mulai turun drastis. Rupiah mulai stabil. Kepanikan mulai mereda. Ekonomi yang sempat nyaris mati mulai bernapas lagi. Tentu saja semua itu tidak terjadi secara ajaib. Habibie bekerja di bawah tekanan luar biasa. Setiap kebijakannya dikritik, setiap langkahnya dicurigai, dan hampir tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Ia bahkan sering dihina. Sebagian media menggambarkannya sebagai presiden sementara yang tidak punya legitimasi kuat. Sebagian elit politik menganggapnya tidak akan mampu bertahan. Namun Habibie tetap berjalan. Mungkin karena sepanjang hidupnya, ia memang sudah terbiasa diremehkan. Dulu orang meragukan Indonesia bisa membuat pesawat. Kini orang meragukan ia bisa menyelamatkan negara. Dan lagi-lagi, ia memilih bekerja daripada membalas keraguan. Yang menarik adalah Habibie tidak pernah mencoba tampil seperti pemimpin revolusioner. Ia tidak bangun citra sebagai penyelamat besar. Ia tidak berbicara dengan retorika kosong. Ia bekerja seperti seorang insinyur, menganalisis masalah, mencari solusi, dan bergerak cepat sebelum semuanya terlambat. Karena mungkin di matanya, Indonesia saat itu seperti pesawat yang sedang kehilangan kendali di udara. Dan jika tidak segera diperbaiki, semuanya akan jatuh. Dan mungkin itulah bagian paling manusiawi dari kisah Habibie. Bahwa seseorang yang tidak pernah benar-benar disiapkan menjadi presiden, justru harus memimpin negaranya di titik paling gelap. Ia tidak datang dalam kondisi ideal. Ia tidak memimpin negara yang stabil. Ia datang ketika hampir semuanya runtuh. Namun di tengah kehancuran itu, ia tetap mencoba menjaga Indonesia tetap berdiri. Karena pada akhirnya, di tengah negara yang runtuh, Habibie tidak mencoba menjadi penyelamat. Ia hanya mencoba membuat Indonesia tetap hidup. Dalam sejarah Indonesia, ada pemimpin yang dikenang karena kekuasaannya, ada yang dikenang karena ketegasannya,
ada yang pula dikenang karena kontroversinya. Namun B.J. Habibie dikenang karena sesuatu yang lebih sederhana dan lebih langka. Ia dikenang karena kemanusiaannya, karena di tengah dunia politik yang keras, penuh intrik, dan sering kehilangan empati, Habibie tetap terlihat seperti seseorang yang masih memiliki hati. Dan mungkin justru karena itulah masa kepemimpinannya terasa begitu berbeda. Namun ironisnya, masa jabatan Habibie sebagai presiden sangat singkat, hanya sekitar 1 tahun lebih sedikit. Terlalu singkat untuk ukuran seorang pemimpin negara sebesar Indonesia. Terlalu singkat untuk menyelesaikan semua krisis yang diwariskan kepadanya. Dan terlalu singkat untuk membuat banyak orang benar-benar memahami siapa dirinya. Namun justru dalam waktu sesingkat itu, Habibie membuat keputusan-keputusan yang akan mengubah arah Indonesia. Salah satu yang paling kontroversial adalah soal Timur Timur. Di wilayah itu sudah lama menjadi konflik internasional bagi Indonesia. Tekanan dari dunia internasional terus meningkat, terutama setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Dan di tengah situasi politik yang masih sangat rapuh, Habibie mengambil langkah besar. Ia memberikan referendum bagi rakyat Timur Timur untuk memilih tetap bersama Indonesia atau merdeka. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak. Sebagian melihatnya sebagai keberanian demokratis, namun sebagian lain menganggapnya sebagai kesalahan besar. Dan ketika akhirnya mayoritas rakyat Timur Timur memilih merdeka, Indonesia mengalami guncangan emosional dan politik yang besar. Kerusuhan terjadi, kritik terhadap Habibie semakin keras. Banyak orang marah, ada yang menganggapnya terlalu lemah, ada yang merasa ia kehilangan wilayah Indonesia. Dan sejak saat itu, dukungan politik terhadapnya mulai runtuh perlahan. Padahal jika dilihat lebih dalam, keputusan itu lahir dari situasi yang sangat kompleks. Habibie memahami bahwa Indonesia pasca 1998 tidak bisa lagi dipimpin dengan cara lama. Dunia sedang berubah, reformasi sedang berjalan, dan ia mencoba membawa Indonesia memasuki era yang lebih terbuka, meski resikonya sangat besar. Namun sejarah seringkali kejam terhadap orang yang membuat keputusan sulit, karena hasil akhirnya lebih sering diingat daripada beban yang harus dipikul saat mengambilnya. Lalu tibalah momen yang menjadi akhir dari kepresidenannya, pidato pertanggungjawabannya di sidang umum MPR tahun 1999. Di hadapan para anggota MPR, Habibie menyampaikan laporan tentang pemerintahnya, tentang reformasi, tentang ekonomi yang mulai pulih, tentang perubahan politik yang sedang dibangun. Namun pada akhirnya pidato itu ditolak, dan disitulah perjalanan singkatnya sebagai presiden mulai berakhir. Banyak politisi mungkin akan melawan, banyak pemimpin mungkin akan mencoba mempertahankan kekuasaan. Namun Habibie memilih sesuatu yang berbeda. Ia mundur dengan tenang, tanpa drama besar, tanpa kemarahan berlebihan, tanpa mencoba memecah bangsa demi mempertahankan kursi. Dan mungkin disitulah karakter asli Habibie terlihat paling jelas, bahwa bagi dirinya kekuasaan bukan tujuan akhir. Ia bukan tipe manusia yang hidup demi jabatan, karena jauh sebelum menjadi presiden, ia sudah memiliki identitasnya sendiri. Ia adalah ilmuwan, ia adalah pemimpi, dan di dalam dirinya Indonesia selalu lebih penting daripada dirinya sendiri. Setelah tidak lagi menjadi presiden, Habibie menjalani hidup yang jauh lebih tenang. Ia kembali menulis, berbicara tentang ilmu pengetahuan, dan tetap memikirkan masa depan Indonesia. Namun di balik semua itu, ada satu bagian hidupnya yang sebenarnya menjadi pusat dari kekuatannya selama ini. Asri Ainun Besari. Jika teknologi adalah mimpi Habibie, maka Ainun adalah rumahnya. Hubungan mereka bukan sekedar kisah cinta biasa. Ainun hadir di hampir seluruh perjalanan hidup Habibie. Saat masih berjuang di Jerman, saat membangun IPTN, saat menghadapi tekanan politik, bahkan saat memimpin negara di tengah krisis. Di balik sosok Habibie yang dikenal jenius dan kuat, Ainun adalah tempat ia kembali menjadi manusia biasa. Tempat ia bisa lelah, tempat ia bisa rapuh,
Dan mungkin itu sebabnya kehilangan Ainun menjadi pukulan terbesar dalam hidupnya. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia di Jerman setelah berjuang melawan penyakit. Dan sejak saat itu, ada sesuatu dalam diri Habibie yang seperti ikut hilang. Banyak orang melihat Habibie sebagai sosok cerdas. Namun setelah kepergian Ainun, dunia melihat sisi lain dirinya, kesedihan. Ia sering terlihat termenung, berbicara tentang Ainun dengan mata berkaca-kaca, dan dalam banyak kesempatan, terasa jelas bahwa sebagian dirinya tidak benar-benar pulih. Karena terkadang, manusia yang paling kuat sekalipun tetap bisa hancur oleh kehilangan. Dan mungkin itulah mengapa kisah cinta Habibie dan Ainun begitu menyentuh banyak orang Indonesia. Karena di tengah dunia yang semakin sinis terhadap cinta, mereka terlihat nyata. Bukan cinta yang sempurna tanpa masalah, tapi cinta yang bertahan puluhan tahun, melewati perjuangan, tekanan dan waktu. Namun jika melihat seluruh hidup B.J. Habibie, mungkin warisan terbesarnya bukan hanya soal politik, bukan pula sekedar pesawat, melainkan keyakinan bahwa Indonesia bisa maju melalui ilmu pengetahuan. Habibie membuat banyak anak muda Indonesia percaya bahwa menjadi ilmuwan adalah sesuatu yang membanggakan, bahwa teknologi bukan milik bangsa barat saja, dan bahwa anak Indonesia juga mampu menciptakan sesuatu untuk dunia. Ia menjadi simbol dari 3 hal sekaligus: kecerdasan, kesetiaan, dan nasionalisme. Ia menunjukkan bahwa mencintai bangsa tidak selalu harus dengan senjata dan pidato besar. Kadang, mencintai bangsa bisa dilakukan dengan belajar sekeras mungkin, lalu kembali untuk membangunnya. Dan mungkin itulah alasan mengapa sampai hari ini nama Habibie tetap dicintai. Bukan karena ia tidak pernah salah, bukan karena sebuah keputusannya sempurna, tapi karena orang-orang bisa melihat ketulusannya. Mereka melihat seseorang yang benar-benar percaya pada masa depan Indonesia. Seseorang yang rela mengorbankan kenyamanan hidupnya demi mimpi besar untuk bangsanya. Dan di zaman ketika banyak mimpi terasa jauh dari rakyat, Habibie justru terasa dekat. Karena ia tertawa, ia menangis, ia mencintai, ia kehilangan. Ia terlihat manusia. Dan mungkin alasan mengapa Habibie begitu dicintai bukan karena ia sempurna, tapi karena di tengah politik yang penuh kepentingan, ia terlihat seperti manusia. Dan terima kasih.